Mas, kalau kita ingin selalu melihat sesuatu yang jelek itu akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda juga akan tumbuh. Jadi pikiran juga membawa kita ke satu tempat. Jadi ada orang yang misalkan dia selalu berpikir dari sudut pandang yang negatif. Yeah. Dia akan melihat segala sesuatunya negatif. Baik orang yang baik sama dia pun dia akan melihat negatif. Ya, tapi kok orang kaya itu sombong ya? Oke, so yang terjadi polaritasnya apa, Mas? Apakah ada polaritas di mana berarti yang baik yang mana? Kalau yang jahat orang kaya, berarti yang baik adalah yang miskin. Ya, yang tidak punya terlalu banyak uang, yang sederhana. Disitulah kesadaran muncul. Makanya kalau orang marah keputusannya kan nggak sadar. Ya, tapi ketika dia relax, dia memberikan ruang, disitulah kesadaran jadi kayak muncul. Oh ya, aku nyesel ya, kenapa aku lakukan itu? Nah itu, jadi kesadaran terjadi ketika dia punya ruang. Nah, bars itu memberikan ruang supaya kesadaran itu muncul. Ya. Kalau misalnya sampai ke ranah yang lebih ekstrim, enggak, ini ilmu ini sumbernya bukan dari Tuhan, ini dari satanik dan lain sebagainya, itu gimana ngerespon hal seperti itu? Kalau saya sih, dari mana kita tahu kalau kita nggak pernah mendalamin, nggak tahu. Gini aja Mas, kalau aku sih simpelnya adalah buah yang kita hasilkan. Oke, so ketika buah yang dihasilkan membuat kita lebih bahagia, lebih bisa berkontribusi untuk lebih banyak orang, saya rasa hasilnya akan baik. Ya. Terus kalau misalkan kalau satanik kan hati kita selalu penuh dengan kedengkian, kemarahan, kan gitu aja ya. Kayak konsep-konsepnya cuman fundamentalnya kan itu kan. Kayak kalau saya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, ya saya tidak menjalankan. Walaupun saya punya agama, kalau hati saya penuh dengan kebencian, ya saya bukan resonate dengan Tuhan kan gitu. Kalau saya sih cuma berpikir tuh. Dan waktu itu ada kelasnya Gary, dia akses God in Consciousness, Consciousness in God gitu. Jadi saya dalamin, saya dengar, it's so beautiful. Dan dia bawa dari semua agama yang datang ke akses waktu itu, ada yang dari Muslim, ada yang dari kitab apapun, mereka datang dan ask the question. Gitu. Secara core kan sebenarnya intinya kan di bars ya. Nah, sebenarnya ini kan nggak jauh beda ketika kemudian kita ngomong tentang konsep apa tuh namanya tabel kesadarannya Hawkins ya. Pada saat kemudian tubuh kita itu bergetar di frekuensi, di energi yang seperti apa, mau power atau force ya, realita kita nggak akan jauh dari situ. Sebenarnya ada kesamaan itu juga kan? Betul. Ya, dan menariknya gini Mas, kalau kita ingin selalu melihat sesuatu yang jelek itu akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda juga akan tumbuh. Jadi pikiran juga membawa kita ke satu tempat. Jadi ada orang yang misalkan dia selalu berpikir dari sudut pandang yang negatif. Dia akan melihat segala sesuatunya negatif. Baik orang yang baik sama dia pun dia akan melihat negatif. Ya, tapi orang yang berkesadaran dia dari netral. Dia akan melihat apa yang baik dan apakah ini cocok buat dia dan apa yang tidak cocok buat dia. Kalau bahasa saya gitu. Tapi ada yang terlalu ekstrim, jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri kan. Nah, di akses mengajarkan kita dari posisi yang netral. Ya, enggak. Bisa dibilang ketika kemudian kita ngomong soal praktek bars ini adalah metode yang bisa dibilang instan supaya terjadi transformasi dari yang tadinya kita force menuju power nggak? Ya, tentu aja. Kalau kita misalkan penuh dengan kebencian dan kita ingin membuktikan, itu kan kita pakai dari force. Oke. Tapi ketika melepaskan, so kita tidak lagi memegang energi kebencian. Ya, akhirnya energi itu kan cuma bentuknya energi aja ya. Energi bisa dipakai untuk menghancurkan, tapi energi bisa dipakai untuk menciptakan. Nah, ketika lagi di bars, ini energi yang berat itu dilepaskan sama tubuh itu sendiri. Sebenarnya alami. Ya, tubuh kita tuh sebenarnya punya cara untuk melepaskan, cuman kita nggak tahu. Dan ternyata di titik-titik kepala itu udah ada alami gitu loh. Kayak kalau kita pusing kan kita di sini ya. Ini titik healing Mas. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita bisa menghealing. Nah, ini titik-titik alami. Terus kemudian ketika kita nggak enak badannya
di perut gitu kan, kita udah kayak autopilot. Nah, tapi karena Gary dia bisa baca energi, jadi dia tahu, oh ini gitu loh. Dia membaca energi, jadi dia tahu, oh yang kamu lagi lepaskan energi ini. Oh tentang ini yang lagi dilepaskan, kayak gitu. Ya. Apa aja titik-titiknya mungkin yang fundamental gitu, yang mempengaruhi rezeki ini, yang mempengaruhi kreativitas ini. Terus kan ada, kalau Code Vena itu ada tangan juga, itu buat apa gitu? Oke, so itu adalah energy pool ngalir. Jadi kita lagi ngajarin lagi supaya energinya nggak disimpan dalam tubuh, yang di tangan itu gitu kan, kayak energi ngalir, dan saya juga energi ngalir keluar. Kita tidak membuat energi signifikan dan disimpan di tubuh. Terus kemudian kalau Mas bilang cuman kalau money, titik money, hanya money, enggak, holistik Mas. Kadang-kadang kita punya sudut pandang tentang uang, terus ada juga punya sudut pandang tentang keraguan. Nah, keraguan itu di titik implan. Kayak kita ragu, terus merasa marah gitu kan, itu di implan. Sehingga marah mempengaruhi di keuangan gitu. Jadi 32 titik itu sebenarnya holistik. Orang masalah dengan uang bisa jadi bukan tentang uang. Isunya tentang bagaimana energetically yang dia pilih. Ya. Oke. Nah, selama jadi praktisi kan tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana mendampingi, membersamai klien-klien gitu. Otomatis banyak dong transformasi, banyak dong testimoni teman-teman yang sudah praktik bars, terus kemudian hidupnya berubah jadi lebih baik gitu. Nah, seperti apa dari pengalaman Code Vena mendampingi teman-teman itu melihat fenomena-fenomena transformasi yang terjadi pada klien-klien, mungkin bisa di-share gitu, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri barangkali. Kalau yang saya tahu yang di dalam negeri itu sangat luar biasa ya. Kalau saya dengerin testimoni mereka tuh kayak seru banget, dan saya bahagia gitu dengerinnya gitu ya. Karena mereka mereka belajar bars bukan untuk menjadi praktisi, tapi mereka belajar bars, mereka belajar foundation, mereka belajar tentang bisnis, tentang money dan segala macam untuk dipakai dalam kehidupan. Pertama ada yang relasinya jadi lebih baik gitu, relasinya. Terus yang kedua ada yang dimana di dalam bisnisnya itu penuh dengan kemudahan. Jadi bukan berarti bisnisnya itu semua mudah, tapi dalam hal apapun dia kemudahan. Sehingga kayak dapat solusi gitu loh, dapat possibility, dapat solusi. Jadi misalkan kita punya uang nih, uangnya mungkin kalau dulu kita ngelihatnya takut, khawatir, cemas gitu ngelihat angka tertentu. Tapi ketika dia belajar, dia praktekin, terus dia bisa tidak masuk ke dalam takut dan sedih dan khawatirnya, dia bisa mengubah dan energinya bahwa oke, sekarang terima kasih uangnya ada sekian, dan apa yang bisa saya lakukan dan saya bisa buat untuk membuat lebih banyak uang lagi. Nah, question itulah atau pertanyaan-pertanyaan itulah yang diajarkan di dalam kelas, dan kalau dipraktekkan itu akan membuka banyak sekali kemungkinan. Karena bukan hanya orang lain, saya aja ngalamin transformasi Mas. Saya belajar akses itu dari tahun 2017. Dan saya mengalami transformasi dalam hidup yang benar-benar luar biasa, yang di luar dari logika saya sendiri. Akses bars ini bisa memutus pola berulang nggak dalam kehidupan seseorang? Pola berulang yang negatif gitu. Yes, sebenarnya ketika tubuh melepaskan kan kita jadi ringan. Nah, di kelas itu diajarkan untuk selalu kita pilih. Jangan sampai ketika udah di bars terus kamu marah lagi. Ya, so ada dong toolsnya lagi untuk sadar, untuk tidak terbiasa memilih marah yang autopilot, dan kita pilih dengan kesadaran yang kayak oke, saya lebih relax dan saya menjadi being allowance, maksudnya saya tidak bereaksi setuju atau tidak setuju. Biasanya mungkin fondasi yang kita pakai adalah tentang benar dan salah. Begitu kita merasa orang itu salah, kita langsung ngebantah. Mungkin kita bisa relax dulu, relax, dan kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang dia ngomongin, tentang apa. Kita tidak langsung bereaksi terhadap segala sesuatu. Sebenarnya dari kita tuh sering kecanduan dalam bereaksi. Iya, kita tahu ya kalau di Indonesia itu kan kelas-kelas pengembangan diri itu kan juga banyak sekali ya. Dan rata-rata mereka ketika kemudian ingin terjadi transformasi hidup, entah itu dalam konteks finansial, spiritual, relationship dan lain sebagainya, itu pasti sasaran mereka adalah bagaimana supaya mereprogramming pikiran bawah sadar.
kita tahu secara teknik di bars ini kan tidak memasukkan program baru, tidak kemudian memodifikasi program lama diganti menjadi program yang baru, bawah sadar gitu ya. Hanya kita secara pasif, secara rileks merasakan sentuhan-sentuhan itu gitu. Nah, di titik ini terkadang masa iya perubahan hidup bisa terjadi tanpa kemudian kita mengganti software yang ada di dalam otak kita misalnya, karena bagaimanapun juga tools hardware itu udah Tuhan kasih secara sempurna di tubuh fisik kita gitu. Software yang install adalah manusianya sendiri, baik itu kesehatan atau kemudian kemakmuran dan lain sebagainya gitu. Tapi kan bars ini nggak menyentuh sampai ke situ, bagaimana dengan hal ini, Coach? Oke, jadi kita tidak memasukkan program baru, dan itu yang mungkin buat saya, wow, saya dikasih pilihan. Saya dikasih pilihan untuk saya berkesadaran, karena saya sudah dewasa, untuk bisa milih saya mau marah atau saya mau relax. Untuk saya terpengaruh atau tidak. Jadi bars itu sebenarnya, atau Access Consciousness, melatih kita kesadaran untuk memilih. Kita dikasih kebebasan untuk memilih, tapi kita juga sadar akan konsekuensi. Ya, misalkan saya memilih untuk marah, saya tahu konsekuensinya. Itu namanya kesadaran. Saya milih bahagia dan saya tahu konsekuensinya. Dan ketika saya milih misalkan tidak berbahagia dalam bekerja, dan saya tahu konsekuensinya. Dan ketika saya milih happy, joy dalam bekerja, dan saya tahu konsekuensinya gitu. Oke. Jadi artinya ketika kemudian salah satu yang menghambat seseorang itu nggak bisa take off secara kemakmuran misalnya adalah mental block. Berarti bars ini menyentuh akarnya langsung gitu. Aku memilih untuk tidak mempertahankan mental block ini. Sesimpel itu kan? Atau gimana? Ya, jadi sebenarnya begitu kita punya sudut pandang, Mas, itu kita masuk dalam polaritas. Misalkan ketika masih kecil kita ngelihat, kok orang kaya itu sombong ya? Oke, so yang terjadi polaritasnya apa, Mas? Apakah ada polaritas di mana berarti yang baik yang mana? Kalau yang jahat, orang kaya, berarti yang baik adalah yang miskin. Ya, yang tidak punya terlalu banyak uang, yang sederhana. Itu. Jadi satu point of view, langsung tercipta dua polaritas. Terus kita misalkan banyak sekali melihat ya kayak drakor dan segala macam. Kok laki-laki kaya kok pelit ya sama wanita? Oke, so dia nggak sadar. Begitu dia satu punya belief, dia punya belief yang lain. Gitu. Nah, so semua belief ini yang tertanam, tersimpan tanpa dia sadarin, ketika di bars itu dilepaskan. Sehingga dia kembali lagi ke basicnya. Ke basic ketika Tuhan ciptakan kita, sebenarnya kurang lebih kayak itu. Kayak kita lagi menginstall si all the program. Kalau kita mau jual handphone, pastikan di reset lagi. Dan ya, bars itu adalah cuma melepaskan, mereset. Karena kita sudah ada fondasinya sebenarnya. Fondasi dari Tuhan tuh udah ada. Cuman kita nggak sadar bagaimana mengakses fondasi yang sudah Tuhan kasih. Ya, salah satunya yang mungkin dari agama kita diajarkan memaafkan. Berarti kan fondasinya adalah ringan, happy, bahagia. Kalau kita ngelihat anak kecil, bayi, itu adalah fondasi kita. Fondasinya adalah dia penuh dengan ingin tahu, penuh dengan exploration gitu kan, kepengen tahu, belajar ngeraba, belajar ngambil, belajar segala macam, nggak ada takutnya. Dia berdiri, terus mencoba berdiri, jatuh, terus dia berdiri lagi. Dan kalau misalkan anak kecil berfungsi kayak kita yang dewasa, begitu jatuh kita bilang, aduh kita gagal, dia gak bakal berdiri kita ya. Tapi anak kecil gak punya makna itu loh. Dia langsung jalan aja, dia just keep going gitu. Terus dia kemudian tetap mengeksplor, tetap segala macam, melihat tubuhnya penuh dengan cinta. Kayak anak kecil kita ngelihat tubuhnya, dia bisa cium, dia bisa jelatin. Iya, dia sangat berkomunian, istilahnya ya bahasanya. Dia sangat komunian dengan tubuhnya. Dia sangat komunian dengan everything surroundnya, dan dia tahu gimana di sekitar dia atau semesta akan memelihara dia. Jadi bars itu adalah metode untuk mengembalikan kita pada fitrah gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Seperti bayi yang ringan gitu kan. Iya, yang penuh dengan desire, yang penuh dengan kayak ada apa ya. Jadi kayak everything menarik gitu. Kayak kita mungkin waktu masih kecil tuh kalau mau diajak jalan mau apa, pokoknya pengen banget, pengen cepat main gitu kan ya. Nah hidupnya itu penuh dengan pengalaman.
petualangan gitu. Petualangannya buat dia semua asik gitu. Nah, Cuman masalahnya ini nggak bisa kalau apa tuh namanya, kalau belajarnya online, bars itu nggak bisa. oke, Nggak bisa kalau ya. belajar bars online, memang karena kita kan punya standarnya dari Access Consciousness, dia ada di 175 negara, dan standarnya adalah memang harus datang karena kita belajar sentuhan dan untuk mengerti energinya. Jadi ketika disentuh, energinya kayak gini loh jalannya gitu loh. Dan kita tidak bikin signifikan dan tidak tersimpan di tubuh dan itu langsung dilepaskan gitu ya. Memang kalau belajar memang perlu live atau hadir gitu. Jadi silakan buat sahabat yang ingin belajar menjadi praktisi bars, nanti bisa offline langsung ya, datang ke Coach Vena, hubungi admin, ya kan. Nanti akan dihubungkan ke Coach Vena secara langsung. Biasanya berapa jam ya Coach kalau pas praktik belajar kayak gitu sesi? Kalau belajar itu dari jam 9.30 sampai jam 5.30 biasanya, dari pagi sampai sore. Dan itu materinya banyak sekali. Enggak, kalau yang hanya belajar jadi praktisi aja, privat itu berapa jam? Satu hari? Satu hari. Wow. Ya, mau private atau umum gitu kan, satu hari full. Dan itu banyak, makanya aku bilang, Mas, tekniknya bukan hanya tentang nge-bars atau di bars, tapi banyak sekali teknik yang diajarkan di dalam kelas. Gitu. Jadi satu hari full tekniknya, dan ketika setelah belajar dapat sertifikat, dan itu berlaku di 173 negara ya. Setelah belajar dapat sertifikat? Yes, dapat sertifikat dan masuk di web access, dan kamu jadi praktisi untuk di banyak negara. Kemanapun kamu pergi, kayak misalkan akhirnya aku juga punya banyak teman jadinya. Ada di Kuala Lumpur, di Filipina, di India, di mana-mana. Kalau kamu pergi terus kamu bilang, aku praktisi bars, mau swap gitu. Swap itu bergantian gitu ya. Siapa yang bersedia? Mereka tertarik. Orang-orang itu tertarik. Karena yang tadi seperti saya katakan di awal, ketika kita memberi bars pada seseorang, energi dalam diri dia ada yang A misalkan, atau sudut pandangnya ada kesedihan, kemarahan, terus kita punya sedih, punya marah yang sama, di topik yang sama, itu sama-sama terlepas. Jadi mereka suka sama berbagai negara macam gitu, karena kan beda-beda ya biasanya. Dan itu ngebantu mereka juga untuk rilis. Itu menarik banget, Mas. Iya. Silakan yang mau, teman-teman yang mau daftar jadi praktisi bars, nanti hubungi admin ya, nanti akan dihubungkan sama Coach Vena. Iya. Nanti Habib bisa berlatih ya. Bisa berlatih langsung sama Coach Vena, gimana caranya gitu. Ya, ketika kamu jadi praktisi, kamu juga bisa menerima klien, atau kalau kamu nggak terima klien, kamu bisa gunakan untuk keluarga gitu kan. Ada beberapa orang yang datang, dia bilang saya pengen untuk keluarga, begitu dia sadar di dalam kelas, akhirnya dia pakai buat kehidupan dia dan bisnis dan buat keluarganya. Terus ada satu keluarga yang ketika dia praktek gitu kan, Bars terus Foundation, terus dia ambil bisnis dan different, dan sekarang bisnis dia masuk UMKM dan terus masuk terus dapat subsidi dari pemerintah atau apa, yang dia sampai ke Melbourne dalam belajar dalam 3 bulan. Terus kemudian sekarang bisnis itu sudah bisa ekspor UMKM teman. Yang waktu awalnya tuh ketika bikin adonan nggak seperti yang dia pikirkan, terus kemudian setelah habis kelas foundation dia cerita sama aku, kok aku bisa ngobrol ya, kayaknya mau ditambahin lebih banyak ini, tambahin ini gitu kan, kayaknya gitu loh, seperti kayak ada insting yang nuntun, kayak aku kayaknya mau nambahin ini. Jadi dia ketemu resep yang lebih perfect lagi setelah dia ngobrol dengan bahannya. Jadi sambil ngobrol dengan bahannya, dan dia bikin crackers yang untuk kesehatan gitu kan, dan itu sampai sekarang diekspor, dan sekarang orangnya lagi belajar di Australia. Iya, aku tuh beberapa kali kan menyaksikan ya kalau Mas Habib kadang praktek bars gitu ya, terus dia kayak tahu gitu kapan harus sudah, kapan harus lanjut gitu. Itu tuh gimana kalau Coach Vena sendiri? Iya, jadi ketika disentuh dia tuh kayak berat, kayak tangan kita tuh kayak nempel gitu. Nah, ketika kita pengen pindah, tangannya masih nempel, ya udah ikutin aja. Karena gitu tubuhnya, ya? Tubuhnya kan masih butuh. Gitu ya Beb ya? Tubuhnya kan masih butuh. Nah, terus ketika udah nggak ada energetically-nya, terus udah kita pindah gitu loh. Kayak terasa ringan sendiri gitu kah? Iya. Jadi tubuhnya sendiri yang bilang, jangan lepasin gitu. Nanti kalau tubuhnya merasa udah, terus kita bisa langsung lepasin. Ya, jadi setelah aku belajar Access Consciousness, Mas, aku belajar modalitas lain. Itu lebih gampang, lebih cepet. Kayak lebih gampang, lebih cepet, kayak lebih dapat esensinya sebenarnya. Seru ya? Iya, kadang kan kebuka kesadaran,
terus diajarin menjadi dewasa. Dewasa dalam kesadaran. Oke. Nah, itulah yang dimana kedewasaan dalam kesadaran adalah dalam pilihan. Makanya kan ada rumus ya, bahwa awareness before change gitu kan. Jadi tidak mungkin lah perubahan itu terjadi tanpa diawali dari sebuah kesadaran gitu. Iya. Nah, access consciousness itu ngambil peran itu gitu. Yang pertama adalah kesadarannya dulu yang berubah gitu. Betul. Kesadaran untuk kembali ke fitrah, menjadi ringan, menjadi rileks, menjadi hidup tanpa beban gitu kan. Betul. Ya, otomatis kalau kita udah stay di situ, ya semuanya menjadi lebih mudah karena memang kita tidak ngelawan, jadi kan tidak berat akhirnya kan. Betul. Nah, untuk mengakses ke dalam kesadaran, ketika di bars itu adalah melepaskan energi yang berat, yang kemarin saya sempat ngobrol kalau ketika kita marah, sedih, itu kan molekul kita jadi lonjong dan jadi berat. Nah, ketika di bars itu molekulnya jadi ringan lagi, jadi bulat-bulat lagi, dan dia jadi ringan dan punya ruang. Nah, ketika punya ruang, disitulah kesadaran muncul. Makanya kalau orang marah, keputusannya kan nggak sadar. Ya, tapi ketika dia relax, dia memberikan ruang, disitulah kesadaran jadi kayak muncul. Oh ya, aku nyesel ya, kenapa aku lakukan itu? Nah itu, jadi kesadaran terjadi ketika dia punya ruang. Nah, bars itu memberikan ruang supaya kesadaran itu muncul.